يا ربي أنا بالإيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kepada pemirsa As-Shaleh Media yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik dan hidayahnya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membacakan surah Al-Isra ayat 1 di dalam kitab Tafsir Shawi, dan mudah-mudahan nanti apa yang akan saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dini wad dunya hatta al akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Isra Makkiyatun illa wa in kadu la yaftinunaka al-ayatis tsaman mi'atun wa ashru ayatin au ihda asyrata ayatan. Surah Al-Isra adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Adapun surah Madaniyah yaitu surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Walaupun diturunkan di Mekah, tetap dinamakan itu surah Madaniyah. Surah Al-Isra ini adalah surah Makkiyah kecuali ayat wa in kadu sampai ayat 8 ke belakangnya. Dan surah Al-Isra ada 110 ayat ataupun ada 111 ayat. Ini para ulama berbeda pendapat. Subhana ay tanzihalladzi asra bi'abdihi ay Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laylan nasbun 'ala dzurfi. Subhana ay tanzihalladzi, maha suci zat, asra yang telah mengisrokan siapa, alladzi bi'abdihi dengan hambanya, alladzi yaitu Muhammad, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan di suatu malam. Adapun lafaz lailan itu nasbun, i'rabnya itu nasab, ala dzurfi, atas dzaraf, yaitu dzaraf zaman. Wal Isra
sayrul laili wa faidatu dzikrihi al-isyaratu bitankirihi ila taqlili muddatihi. Isra adalah perjalanan malam. Adapun faidah disebutkan lafadz lailan di sini itu bitangkirihi dengan isim nakirah. Kenapa? Ila taqlili muddatihi. Karena alasannya itu Allah menyebutkan dengan lafadz lailan, bukan al-lail. Nah, ini kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya ila taqlili muddatihi. Karena alasannya itu sedikitnya masa. Bahkan disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Daibai, thumma arudduhu minal arsh qabla ay yabrudal farsh. Nabi Muhammad SAW itu dikembalikan daripada arsy-Nya Allah itu sebelum tempat duduknya ataupun tempat tidurnya, kasurnya Nabi itu sebelum dingin. Nabi Isra, Nabi Mi'raj itu kembali lagi ke Mekah dalam keadaan firasnya Nabi masih dalam keadaan hangat, berarti belum dingin. Berarti waktu ini adalah waktu yang sangat singkat. Makanya disebutkan dengan kata-kata lailan. Isra Mi'raj ini dari mana? Minal Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ay Makkah, tegasnya Makkah, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina. Aqsa itu artinya jauh, Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Kenapa dikatakan Al-Aqsa li bu'dihi minhu? Karena jauhnya Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa itu masjid yang sangat jauh. Ini kalau zaman dulu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ini bisa menempuh sampai 40 hari. Bahkan bisa lebih. Bisa sampai berbulan-bulan, hampir 2 bulan. Tapi ini disebutkan di dalam Al-Quran dengan Aqsa, memang benar jauh. Perjalanannya jauh. Ini kurang lebih itu 1.500 km. Ini Masya Allah, perjalanan 40 harian. Nah, makanya Allah menyebutkan dengan kata-kata subhanalladzi. Ketika ada kata-kata subhanallah, itu sesuatu keajaiban ataupun ta'jub yang terheran-heran orang yang melihatnya. Makanya ini tidak bisa masuk akal. Perjalanan begitu jauh dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekeliling Masjidil Aqsa bithimari wal anhar, dengan adanya buah-buah, dengan adanya sungai-sungai. Ada yang mengatakan dengan adanya bekas-bekas bahwasanya di Masjidil Aqsa ini para nabi, para rasul itu banyak athar di sana. Makanya bekas-bekas tempat-tempat yang sudah dilalui ataupun ditempati oleh orang-orang soleh, apalagi para nabi, apalagi para rasul, itu sangat berkah. Untuk apa Nabi diisrokan oleh Allah? Linuriyahu min ayatina, supaya kami Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada kebesaran-kebesaran kami, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala,
ay ajaibi qudratihi, ay ajaibi qudratina, keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah dialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ay al-alim bi aqwalin nabi, Allah Maha mengetahui terhadap ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabdanya Nabi, wa af'alihi, dan pekerjaan-pekerjaannya Nabi. Fa'an'ama alihi bil isra al-mustamil ala ijtima'ihi bil anbiya wa urujihi ila sama. Dan Allah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad SAW dengan Isra. Di dalamnya itu mengandung bahwasanya Nabi itu bertemu dengan para Nabi, dan Nabi itu uruj, mi'raj. Nabi itu diangkat naik ilas sama, menuju langit. Wa ru'yati ajaibil malakut, dan Nabi melihat keajaiban alam malakut. Wa munajatihi lahu, dan munajatnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, maka Nabi itu qala, bersabda, utitu bil buraq wa dabatun abiyad fawqal himar wa dunal baghli yadau hafirahu 'inda muntaha tarfihi farukbatuhu fasara bi hatta ataitu baital muqaddas. Nabi bersabda, saya didatangkan dengan kendaraan namanya buraq. Buraq itu adalah suatu kendaraan edabah yang warnanya putih, dan di atas himar, di bawah baghal, berarti sedang itu. Dan kendaraan ini, buraq ini, itu yadhu hafirahu 'inda muntaha tarfihi, ketika melangkahkan satu langkah kaki saja, itu langkahnya itu sampai sejauh mata memandang. Makanya buraq secepat kilat. Apa yang dipandang, sebatas apa pandangan buraq, itu satu langkahnya itu bisa tembus. Makanya Masya Allah, cepat sekali. Kemudian fasaru bi hatta ataitu baitul muqaddas. Buraq itu berjalan suatu malam dengan Nabi Muhammad SAW sampai menuju Baitul Muqaddas. Farabattu ad-dabah, kemudian aku Nabi mengikat ad-dabah tersebut, yaitu buraq, bil halqatil lati tarbitu fiha al-anbiya'u, dengan lubangan yang dulu para nabi itu juga mengikat kendaraan-kendaraan para nabi terdahulu. Nabi pun seperti itu. Ini menandakan bahwasanya kita tawakal, tapi perlu dengan ikhtiar. Jangan hanya tawakal. Contohnya kita parkirkan motor. Kita tawakal, kita mau sholat, kita parkiran di tempat parkir. Ya, kalau kita tawakal, bukan hanya ditinggalkan begitu saja, motornya, kuncinya tetap di situ, di motor ditinggal, itu bukan namanya tawakal. Tawakal itu kita pasrah kepada Allah, kita juga ikhtiar. Motornya dikunci, bila perlu dikunci yang sebelah kanan, biar lebih susah ketika ada orang-orang yang akan mengambilnya. Setelah kita kunci, baru kita tinggal, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun seperti itu. Kendaraan beliau diikat sebagaimana para nabi terdahulu mengikat di lobangan itu. Tsumma dakhaltu fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian aku Nabi masuk kepada masjid Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Kemudian Nabi ini melaksanakan sholat 2 rakaat.
Tsumma kharajtu faja'ani Jibril bi'ina'in. Kemudian aku Nabi keluar. Kemudian juga malaikat Jibril datang kepadaku dengan membawa wadah min khamrin wa ina'in min labanin. Satu wadah itu isinya khamar, yang satu lagi isinya yaitu susu. Fakhtartu al-labana. Kemudian aku memilih susu. Qala Jibril. Malaikat Jibril mengucapkan asabta al-fitrata. Hei Nabi, engkau telah mendapatkan sesuatu kesucian agama. Karena identik agama Islam adalah agama yang bagus, seakan-akan disamakan dengan tanda itu Nabi meminum ataupun memilih yaitu susu. Tidak memilih khamr, tapi Nabi itu memilih susu. Makanya minum susu itu sangat baik dan sangat dianjurkan. Qala thumma urija bi ila sama'id dunya fastaftaha Jibrilu qila man anta? Qala Jibril qila wa man ma'a? Qala Muhammad. Qila qad ursila ilaihi? Qala qad ursila ilaihi. Fa futiha lana fa idza ana bi Adam farhaba bi wada'ani bi khairin thumma urija bi ila as-sama'i tsaniyah. Kemudian Nabi diangkat dan naik terbang menuju langit dunia, yaitu langit as-sama'ud dunya, langit yang pertama. Kemudian malaikat Jibril memohon untuk membuka, meminta untuk pintunya dibuka. Sebelum dibuka, malaikat penunggu pintu tersebut bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dijawab oleh malaikat Jibril, "Jibril, saya Jibril." Dan ditanya lagi, "Siapa yang bersama kamu itu?" Dijawab, "Yang bersamaku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ditanya lagi, "Apakah diutus untuk uruj, untuk naik?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya, Nabi Muhammad itu diutus untuk naik." Akhirnya malaikat penjaga pintu langit pertama membukakan pintunya. Akhirnya bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sangat senang. Dengan begitu tenang, Nabi Adam itu rohiba, mengucapkan marhaban, marhaban ahlan wa sahlan. Dan Nabi Adam itu mendoakan kepada Nabi Muhammad bi khairin, dengan kebaikan. Tsumma urija bi ila as-sama'i tsaniyah. Setelah selesai di langit pertama, akhirnya Nabi naik kembali menuju langit kedua. Fastaftaha Jibril faqila man anta? Faqala Jibril qila wa ma'ak? Qala Muhammad qila qad bu'itsa ilaihi? Qala qad bu'itsa ilaihi. Fafataha lana fa idza ana bibnil khalati Yahya wa Isa. Farhaba bi wa da'wa li bi khairin thumma urija bina ila as-sama'i tsaniyah. Setelah langit pertama ketemu Nabi Adam, kemudian Nabi Muhammad naik bersama malaikat Jibril menuju langit kedua. Dan malaikat Jibril itu memohon izin lagi untuk membuka pintu langit kedua. Akhirnya ditanya lagi, "Siapa?" Dijawab Jibril, "Siapa yang bersama kamu?" "Yang bersamaku Nabi Muhammad." "Apakah diutus oleh Allah untuk naik?" "Ya, Nabi Muhammad diutus untuk naik." Akhirnya malaikat penjaga pintu langit kedua ini membukakan pintu. Akhirnya Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dan Nabi Yahya dan Nabi Isa mempersilakan marhaban dan mendoakan kepada Nabi Muhammad dengan bi khair, dengan kebaikan. Kemudian Nabi itu summa urija bina ila sama as-saniyah
Fastaftaha Jibrilu faqila man anta? Qala Jibril faqila wa ma? Qala Muhammad faqila wa qad ursila ilaihi. Qala qad ursila ilaihi fa fataha lana fa idza ana bi Yusuf wa idza huwa qad u'tiya syatral hasani farahiba bi wa da'a li bi khairin thumma urija bina ila sama ila akhirih. Setelah langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, disambut dan didoakan. Kemudian Nabi terbang lagi menuju langit ketiga. Dan malaikat Jibril meminta lagi, ketok pintu. Meminta untuk dibukakan. Ditanya siapa? Saya malaikat Jibril. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Apakah diutus untuk naik? Iya. Akhirnya dibukakan. Akhirnya bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf itu adalah Nabi yang diberikan separuh daripada keindahan alam semesta. Alam semesta ini ibaratnya satu, itu malaikat Nabi Yusuf itu setengahnya. Kalau ada roti bundar, itu setengahnya keindahan. Itu untuk keindahan Nabi Yusuf. Adapun setengahnya lagi itu dibagi-bagikan seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi. Bagaimana indahnya, gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf mempersilahkan, selamat datang, dan beliau mendoakan. Selanjutnya, thumma urija bina ila sama ar-rabi'ah fastaftaha Jibril faqila man anta? Qala Jibril faqila wa man ma'ak? Qala Muhammad faqila wa qad bu'itha ilayhi? Qala qad bu'itha ilayhi. Fafutiha lana fa idza ana bi Idris warhaba bi wa da'a li bi khairin thumma urija bina ila samil khamisah. Selanjutnya setelah di langit ketiga selesai bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi akhirnya terbang kembali menuju langit kedua. Langit keempat, mohon maaf, langit keempat. Akhirnya seperti biasa, malaikat Jibril enggak selanang-selonong, walaupun beliau itu ketuanya malaikat, enggak asal buka pintu. Tetap malaikat Jibril itu penuh dengan adab, penuh dengan tata krama, begitu. Tetap meminta izin kepada bawab, yaitu penjaga pintu langit di situ. Akhirnya mohon untuk dibuka, ditanya lagi siapa? Malaikat Jibril, siapa yang bersama kamu? Nabi Muhammad, apakah diutus untuk naik? Iya. Akhirnya dibukakan dan akhirnya bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam dan mengucapkan marhaban, dan Nabi Idris mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tsumma urija bin ila sam'il khamisah. Kemudian Nabi itu naik lagi menuju langit kelima. Fastaftaha Jibrilu faqila man anta? Faqala Jibril faqila wa ma? Qala Muhammad faqila qad bu'itha ilayhi? Qala qad bu'itha ilayhi. Fafutiha lana fa idza ana bi Harun farhaba bi wa da'a li bi khairin. Setelah langit keempat, Nabi terbang lagi bersama malaikat Jibril menuju langit kelima. Nah, dan seperti biasa, malaikat Jibril ini memohon untuk izin untuk dibukakan pintu. Ditanya lagi sama bawah penjaga pintu, siapa? Jibril. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Apakah diutus untuk naik? Iya. Akhirnya dipersilakan masuk. Akhirnya di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Harun ini juga sama seperti nabi-nabi yang lain, mempersilahkan dan mengucapkan marhaban bihudurikum, marhaban ahlan wa sahlan, seperti itu, dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tsumma urija bina ila sama'i as-sadisah fastaftaha Jibril faqila man anta faqala Jibril faqila wa ma'ak faqala Muhammad faqila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi fafutiha lana fa idza ana bi Musa farahaba bi wa da'a ila khairin. Setelah langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, akhirnya Nabi terbang menuju ke langit keenam. Akhirnya seperti biasa malaikat Jibril kula nuwun minta untuk dibukakan, ditanya lagi siapa ini? Jibril, dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Apakah sudah diutus untuk naik? Ya, diutus. Akhirnya dipersilakan. Di langit yang ke-6 ini bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya ketemu Nabi Musa seperti biasa, seperti nabi-nabi yang lain, mempersilakan, mengucapkan marhaban dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma urija bina ila as-sama'i as-sabi'ah fastaftaha Jibril faqila man anta faqala Jibril faqila wa ma'ak qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi. Setelah di langit ke-6 ini akhirnya Nabi Muhammad naik kembali bersama malaikat Jibril terbang menuju ke langit ke-7. Dan seperti biasa malaikat Jibril tidak sembrono, tidak seranang-seronong, dan malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu dan ditanya siapa ini? Malaikat Jibril sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Apakah diutus untuk naik? Ya, diutus. Akhirnya Nabi Muhammad masuk beserta malaikat Jibril dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di langit yang ke-7. Faidha ana Ibrahim faidha huwa mustanadun ilal baitil ma'mur. Ringkas cerita, di langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim, seperti biasa didoakan kebaikan, dipersilakan untuk masuk oleh Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW itu disandarkan, disampaikan menuju Baitul Ma'mur. Faidha huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Dikatakan bahwasanya di Baitul Ma'mur ini bolak-balik malaikat. Setiap hari itu ada 70.000 malaikat. Tsumma la ya'udun ilaih, yang tidak kembali lagi. Gonta-ganti setiap hari itu ada 70.000 malaikat. Tsumma ilahi tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian Nabi pergi melanjutkan perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha. Fa idza awraquha ka'adhanil filah. Kemudian Sidratul Muntaha itu diceritakan bahwasanya itu banyak dedaunan yang daunnya itu seperti kuping-kupingnya gajah. Ini kupingnya gajah itu. Terangkan seperti itu. Wa idza samaruha kalqilah, dan ada buahnya juga. Buahnya itu seperti kalau orang Cilacap itu genuk gitu. Bunder-bunder seperti genuk seperti itu. Falamma khusyiha min amrillah ma khusyiha taghayyarat fama ahadun min khalqillahi ta'ala yastati'u yasifuha min husniha. Bahwasanya benar-benar di Sidratul Muntaha ini sangat indah sekali. Tidak ada yang bisa mensifatinya daripada keindahan Sidratul Muntaha. Qala fa'auha Allahu ilayya ma auha wa farada alayya fi kulli yawmin
walailatin khamsina sholatan. Kemudian Nabi itu bertemu Allah Subhanahu wa taala dan Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan memberikan kewajiban kepada Nabi dan umatnya untuk melaksanakan setiap 24 jam sehari semalam melaksanakan sholat 50 waktu. Masya Allah, ini 50 waktu. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa. Namanya Nabi itu sendiko dawuh diperintahkan 50 waktu unggih sendiko dawuh, akhirnya Nabi mendapatkan perintah itu sehari semalam 50 waktu. Dan Nabi Muhammad pun menggihkan, membawa pulang. Akhirnya di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ini berkata, "Ma farada rabbuka ala ummatika?" Apa yang Tuhanmu berikan kewajiban kepada umatmu? Qultu khamsina sholatan fi kulli yawmin wa lailah. Ya Musa, ya Nabi Musa, Nabi Muhammad itu ataupun Allah itu memberikanku sehari semalam untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Akhirnya Nabi Musa berkata, qala irji ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tuti'u dzalika wa inni qad balawtu bani Israil fa khabartuhum. Kata Nabi Musa, Muhammad irji ila rabbik. Balik lagi ke Tuhanmu, ke Allah, balik lagi. Minta diskon, minta keringanan. Umatmu itu nggak bakalan mampu untuk melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Saya udah uji, saya sudah mencoba kepada umatku Bani Israel untuk sholat. Diterangkan di kitab Shawi ini, diterangkan 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di waktu zuhur, waktu zawal, 2 rakaat di waktu sore. Bani Israel itu nggak mampu, apalagi umatmu kecil-kecil, melaksanakan sehari semalam 50 waktu nggak bakalan mampu. Kembali lagi minta diskon. Qala faraja'tu ila rabbi. Nabi Muhammad perintah sama sesepuh Nabi Musa, akhirnya beliau kembali lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ay rabbi khaffif an ummati fahatta anni khamsan faraja'tu ila Musa. Ma fa'alta faqultu qad hatta anni khamsan. Qala inna ummataka la tutiku dzalika farji ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatika. Qala falam azal arji baina rabbi wa baina Musa wa yahuttu anni khamsan. Akhirnya setelah ketemu Allah, akhirnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 sholat waktu. 5 waktu sholat dikurangi berarti menjadi 45 waktu. Akhirnya Nabi turun lagi. Setelah turun ketemu Nabi Musa di langit ke-6, ditanya lagi, bagaimana? Alhamdulillah dikurangi 5. Nggak kuat, kembali lagi. Akhirnya sampai 9 kali bolak-balik seperti ini, bolak-balik minta kepada Allah karena usulan dari para Nabi Musa alaihissalam. Ini singkat cerita akhirnya menjadi 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Dan setiap Allah meminta diskon terkait sholat ini, meminta takhfif keringanan untuk umat beliau, Allah bertemu dengan Allah. Berarti 9 ditambah 1. Ini selama dalam 1 hari itu Nabi Muhammad bertemu Allah, yaitu 10 kali. Akhirnya Nabi turun lagi. Dan sebelum turun ini Allah berfirman, ya Muhammad, hiya khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailah fi kulli salatin 10 fatilka khamsuna salatan. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in 'amilaha kutibat lahu 10.
Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab. Fa in 'amilaha kutibat lahu sayyi'atan wahidah. Fa nazaltu hatta intahaitu ila Musa fa akhbartuhu qala arji ila rabbik fas'alhu at-takhfif li ummatika fa inna ummataka la tutiku dzalika. Fa qultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu. Yang terakhir ini Allah berfirman dalam hadis qudsi, Muhammad, yang diwajibkan itu sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Setiap satu sholat atau satu waktu ini mempunyai ganjaran hitungan sama halnya dengan melaksanakan 10 waktu. Fatilka khamsun sholat. Dan semua itu menjadi 50 waktu. Allah berfirman, barang siapa yang bermaksud untuk melaksanakan kebaikan, tapi tidak jadi melaksanakannya, maka orang tersebut akan ditulis baginya 1 kebaikan. Maka jika bisa melaksanakannya, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Dan barang siapa yang bermaksud untuk melaksanakan jelekan dan tidak melaksanakannya, maka tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau melaksanakannya? Maka dicatat oleh Allah hanya 1 kejelekan. Itulah sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Muhammad turun dan ketemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa masih memberikan argumen lagi untuk minta takhfif lagi. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatika fa inna ummataka la tutiku dzalika. Muhammad, kembali lagi ke Tuhanmu, minta keringanan kepada Tuhanmu untuk umatmu, karena umatmu gak bakalan mampu melaksanakannya. Apa jawab Nabi? Faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu. Ya Nabi Allah Musa, saya ini sudah kembali kepada Tuhanku, kepada Allah bolak-balik. Saya itu sudah malu ya Musa. Nabi malu karena sudah bolak-balik. Nah, akhirnya ditentukan sholat dalam 1 hari 1 malam, yaitu 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. Rawahu Syaikhan wa lafdhu li Muslim. Wa rawa al-Hakim fil Mustadrak an Ibnu Abbas qala ra'aitu Rabbi azza wa jalla. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun lafaz yang di kitab Tafsir Jalan ini adalah lafaz daripada hadis riwayat Imam Muslim. Dan tambahan daripada Al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak daripada Ibn Abdullah bin Abbas, bahwasanya ra'aitu Rabbi azza wa jalla. Aku Nabi Muhammad benar-benar melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 1 hari itu melihat Allah berjumlah 10 kali. Itulah sekelumit terkait Isra Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan dengan adanya Isra Mi'raj ini kita menambah kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya yaitu bisa menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.